kita memasuki modul keempat Crypto Self Custody, tutorial menyimpan aset kripto secara aman. Jadi sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice, dan kita juga nggak disponsori Ledger, ya, nggak disponsori tadi Trezor. Kita ini pure ya bentuk analisa internal dan juga demonstrasi yang kita lakukan. Oke, jadi sebelumnya saya udah jelasin ke teman-teman nih ya gimana caranya pakai Trezor. Sekarang saya akan jelasin teman-teman pakai Ledger ya. Jadi Ledger, Trezor, satu lagi juga SafePol, itu adalah 3 ya top tier untuk cold wallet di industri kripto saat ini ya. Dimana memang mayoritas teman-teman saya pakainya Trezor. Tapi Ledger ini juga salah satu yang mumpuni juga. Di sini saya juga beli 2 ya, Ledger Nano S Plus, yang mana mungkin nanti akan kita pakai satu aja ya. Mungkin satunya saya kasih ya ke teman-teman kalau mau ya. Dimana jangan lupa ya, ini beli di website resminya teman-teman di Ledger ya, harganya cuma 1,3 juta ya, ini nggak promosi ya. Tapi teman-teman jangan beli di marketplace karena nggak tahu nih ke compromise atau enggak ya. Jadi harus hati-hati ya beli. Dan ini cuma 1,3 juta ya, kecil banget kalau dibandingkan gains teman-teman dan juga financial freedom yang mau teman-teman secure dalam jangka panjang. Oke, kita langsung praktek ya. Mungkin kita pakai yang ini aja ya, warnanya hijau. Karena ya saya suka hijau ya, hijau warna candle bullish ya, bull market baby. Oke, jadi ya kita buka dulu ya ini. Untuk Ledger ya, Nano S Plus. Nah, pastikan ya teman-teman ada plastiknya ya, jangan udah nggak kesegel ya, pastikan dia masih tersegel dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman buka nih ya. Oke, nah ini bentuknya Ledger ya, warnanya hitam. Oke, ada L-nya. Teman-teman bisa nih, teman-teman buka. Oke. Nah, ini juga sama ya, secret recovery sheet-nya ya, warnanya orange ya, sangat eye catching di sini. Dan ya, ini adalah kertas untuk menulis seed phrase 12 sampai 24 kata. Ini pun juga jangan sampai hilang, sama seperti Trezor tadi, ini jangan sampai hilang. Dan kita dapat ya device-nya Ledger ya, masih baru ya, warna hijau ya, bull market baby. Oke, teman-teman bisa buka. Oke, dan ya ini adalah panduan manual etc. Dan oke, ini adalah device-nya. Oke, dan ini adalah kabelnya ya untuk mengkoneksikan dia dengan PC yang kita miliki. Berbeda company dari cold wallet, berbeda pula native software yang dipakai. Kalau tadi teman-teman ya pakai itu yang namanya Trezor Suite, kalau di Ledger itu namanya Ledger Live. Jadi teman-teman harus download ya wallet app-nya yang namanya Ledger Live. Oke. Dan ya sesuaikan dengan device yang teman-teman pakai dan dia akan terdownload di sini. Ya, tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah ke-download, di sini filenya juga sama ya, .dmg, terus teman-teman klik ya install dan ya drag ke bagian application, dan ya ini udah terinstall ya untuk aplikasinya, yaitu adalah Ledger Live ya, karena contoh ya kita taruh di desktop. Nah, kemudian ya kita colokin ya device-nya. Nah, udah nyala ya, gambarnya Ledger, warnanya hijau ya. Welcome to Ledger Nano S Plus. Nah, langsung ya teman-teman di bagian allow accessory to connect, klik allow ya. Dan teman-teman klik aplikasi Ledger Live. Ya, di sini juga harus di-download ya, Ledger Live. Nah, ini harus teman-teman download di aplikasi resminya dan ya bisa kita gedein. Oke, Ledger Live. Nah, get started ya, karena teman-teman udah punya. Kalau belum punya, no device by a Ledger ya, di sini. Bagus ya presentasinya. Klik get started. Oke, kemudian accept all. Nah, teman-teman di sini nih ya, lihat nih pakai apa ya. Karena di sini kita lihat nih pakai Nano S Plus. Teman-teman klik di bagian sini ya, Ledger Nano S Plus. Kemudian select. Nah, karena teman-teman baru pakai ya, klik first time ya, setup Nano S Plus dan klik continue
ya, continue, continue, continue. Oke, let's do this. Terus klik I'm ready, ya. Ya, kemudian klik next step, ya. Terus di sini teman-teman disuruh ya memasukkan pin code, pilih pin ya 1 sampai 8 ya. Ini kalau bagian kanannya untuk ke angka selanjutnya ya, kiri ini angka sebelumnya, terus klik 2 kali ya ini untuk konfirmasi. Nah, klik konfirmasi, kalau udah confirm ya klik, kemudian write down the seed phrase, oke. Ini ada 24, oke. Ini ada kata-kata ya di sini, di mana teman-teman ya udah, kemudian next step, oke. Nah, ini secret recovery phrase yang mana kita harus menulis ya di sini. Ini dia ada 24 teman-teman ya, lebih banyak, oke. Ini jangan sampai ininya hilang, jangan sampai tahu orang lain, tapi ya dia akan di sini tunjukin ya kata yang harus teman-teman tulis. Nah, kalau udah ya, ini teman-teman jangan sampai tahu orang lain ya, dan jangan sampai hilang ya. Terus kemudian klik boot ya dan confirm ya, recovery phase. Oke. Nah, ini kita harus ini ya, confirm setiap katanya ya. Terus klik kiri dan kanan untuk konfirmasi ya. Di mana teman-teman harus melihat di sini ya, katanya yang mana. Oke, confirm. Jangan sampai ada yang salah ya di sini. Kalau udah ya, please both buttons to continue ya. Ini udah ke proses, oke, dan your device is ready ya. Kalau teman-teman udah klik di sini, klik recovery phase, next step, udah dilakuin. Nah, ini udah get started dan oke, I'm done. Oke, ini teman-teman udah ya bisa ya mengakses dari ya ini allow ledger manager dan ya ini udah ya all good dan continue. Kita akan ditaruh ya di bagian utamanya ya, sama seperti treasure chute. Oke. Kita akan masuk bagian utamanya ya. Dan ini dia sebenarnya memberikan akses ya, teman-teman, untuk teman-teman never lose your phrase ya and wallet. Tapi ini berarti kan kita memberikan ya akses ini ke ledger. Saran saya jangan ya, karena dia udah pakai subscription dan dia pegang ya akses kita $10 per bulan. No ya, ini teman-teman silang aja. Nah, ini adalah bagian utamanya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau mau memasukkan aset ke sini ya, teman-teman itu harus add account ya di sini. Ya, klik add account dan masukkan asetnya. Ya, ini contoh misalkan kita tadi udah Ethereum, sekarang kita ke Bitcoin atau BTC. Ya, klik continue ya. Kemudian di device-nya sini dia akan melakukan install ya, nunggu dulu. Nah, ini loading. Teman-teman tunggu dulu. Ya, kemudian klik open app Bitcoin. Nah, dia lagi ke sinkronisasi ya. Ya, kalau udah ya, di sini bisa klik add account dan teman-teman confirm, dan di sini teman-teman udah ke-install ya software untuk wallet BTC-nya di dalam ledger ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahin aset yang lain ya, teman-teman bisa nih ya, nanti add account lagi. Ini kan yang udah masuk Bitcoin. Teman-teman nanti bisa add account untuk masukin Ethereum, ya XRP, Tron, etc. di sini ya. Tapi ini contoh ya, teman-teman udah siap untuk nge-receive Bitcoin ya, klik di account ya di bagian Bitcoin di sini. No crypto asset yet ya, teman-teman klik receive di sini, klik continue ya, kemudian konfirmasi ya di device-nya. Oke. Nah, ini address-nya diklik approve nih di sini ya. Oke. Ya, di sini ada nih address Bitcoin-nya. Kalau teman-teman mau coba kirim ke sini ya boleh ya, kita coba kirim dari toko kripto yang selalu kita pakai. Klik di bagian penarikan, kemudian BTC ya. Jadi kita lihat ya, tadi networknya di sini pakai ini ya, Bitcoin Native Segwit Network ya. Jadi jangan salah ya, karena it's a different ya. Klik BTC
Wah, tapi di sini sistemnya lagi maintenance, tapi intinya ya teman-teman bisa ya masukkan aset Bitcoin ini, tapi ya ini contoh ya untuk Bitcoin, tapi karena jaringannya masih nggak bisa ya karena ada maintenance di toko kripto, ya kita mungkin coba ya account yang lain. Oke, teman-teman misalkan bisa nih tambah account. Saya mau misalkan kirim XRP ya, add account di sini crypto asset, klik Ripple XRP, ya, klik continue ya. Terus device-nya akan installing ya di sini. Ya, open XRP app. Ya, open XRP apps di sini. Kemudian XRP add account confirm ya. Kita juga udah punya akun XRP. Kalau di ledgernya ya kita mau nambahin XRP ya kita tinggal klik receive asset ya XRP continue. Nah, ini adalah alamat kita ya untuk XRP-nya. Nah, ini bisa kita tarik ya, lakukan penarikan misalkan dari toko kripto. Kita cari XRP ya di sini. Kemudian ya XRP Ledger ya. Jangan lupa salah jaringan, jangan sampai ya. Di sini harus di confirm, oke. Karena ya kita pakai Ledger. Memo, no memo ya. Jumlahnya misalkan maksimal ya. Nama penerima. Oke, coba 100. Ya, kita klik konfirmasi ya dan permintaan berhasil dikirim ya. Jadi kita menunggu untuk asetnya masuk ya ke Ledger Live kita. Oke. Nah, ini di sini ya sedang berlangsung transaksinya dari toko kripto, jadi butuh ya sedikit waktu. Jadi memang secara practicality ya, saya pribadi lebih suka Trezor ya daripada Ledger. Plus trust issue dengan Ledger yang mana dia menawarkan ya fitur $10 per bulan untuk teman-teman simpen ya phrase-nya ke dia. Jadi kayak nggak gimana ya, self custody kan harusnya ya sejatinya semua itu kita yang lakukan. Oke. Nah, jadi kalau kita ya mau pakai fiturnya ya pakai yang normal aja. Nah, ini udah masuk ya portfolio balance ya $238 ya. Akunnya kita lihat nih 100 XRP-nya udah masuk. Jadi kita udah berhasil ya melakukan self custody ya menggunakan Ledger Nano S Plus. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.